أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Syekh Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada rincian atau contoh dari contoh-contoh ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Jadi penulis rahimahullah setelah mentakrir dan menjelaskan kepada kita bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Setelah itu beliau contohkan beberapa ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Nah, jadi yang perlu kita tekankan dulu, apa sikap atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam nama-nama dan sifat Allah, dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah. Jawabannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, kata beliau, kita imani dan kita benarkan semua nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran tanpa tahrif dan ta'til dan tanpa mentakif dan tamthilnya. Kita tidak boleh selewengkan dari maknanya yang zahir, tidak boleh pula kita tolak, tidak boleh kita bagaimanakan karena kita tidak tahu bagaimananya, dan tidak boleh juga kita serupakan dengan sifat makhluk karena Allah sendiri berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi seperti itu cara mengimani nama-nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya, kita tetapkan, kita imani sebagaimana zahirnya, sebagaimana datangnya. Tidak boleh kita tahrif dan ta'til, dan tidak boleh pula kita takyif dan tamthil. Jelas ya? Setelah itu beliau contohkan ada beberapa ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat. Nah, Iqra. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-musannif Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'ili al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى
لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل مجهول وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم واصل. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى أأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. نعم يكفي. Perhatikan, penulis rahimahullah menyebutkan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Sebelum kita i'rab, saya ingin hitung dulu berapa ayat, berapa sifat yang beliau contohkan. Kalau di ayat, perhatikan wa yabqa wajhu rabbik. Di sini penetapan sifat apa? Al-wajh untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan ya, kita hitung saja dulu. Kedua, bal yadahu mabsutatani, sifat al-yadain. Sifat dua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua, antum hitung. Kemudian Allah berfirman tentang ucapan Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sifat an-nafs. Sifat apa? An-nafs. Allah punya sifat nafs. Bukan nafas ya, nafs. Beda nafas, nafas ma'ruf, nafas. Ada nafs, nafs jiwa. Nah, Allah punya sifat an-nafs. Ini berapa tiga. Wajah rabbuk, sifat al-maji. Sifat apa? Al-maji, datang. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullah, sifat al-ityan, sifat datang juga. Ityan, maji, mirip maknanya. Nah, tapi bisa dihitung dua sifat. Sudah berapa berarti? 5. Radhiyallahu anhu wa radu'an, sifat ridha. Sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, sifat al-mahabbah. Sudah berapa? 7. Wa qawluhu fil kuffar ghadiballahu alaihim, sifat al-ghadab. Berapa? 8. Ittaba'u ma askhatallaha, sifat as-sakhat. As-sakhat atau as-sukhut. 9. Karihallahum bi'athahum, sifat al-karahiyah, benci. Kemudian sudah 10 ya. Nah, itu dari ayat sejumlahnya berapa? 10 ayat sifat. 10 ayat sifat. Ini contoh-contoh saja. Dalam Al-Quran tentunya kalau antum baca banyak sekali sifat Allah. Tapi ini contoh bagaimana kita menyikapi tentang ayat-ayat sifat. Contoh saja. Taib, yaitu kita sikapi bagaimana? Semua sifat-sifat yang 10 tadi kita tetapkan, kita imani dan kita benarkan sebagaimana datangnya. Tidak ditahrif, ta'til, tidak pula ditakif dan ditamthil. Nah, kemudian hadis sifat. Wa minas sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Sifat apa? Yanzilu rabbuna, sifat an-nuzul. Sifat an-nuzul, Allah punya sifat turun. Nah, turun sepertiga malam terakhir, turun di langit Arafah ketika hari Arafah. Nah, turun di langit dunia ketika hari Arafah sebagaimana disebut hadis lain. Taib, ini sifat an-nuzul. 2, ya ajabu rabbuka minasyabbi laysat lahu sabwah. Nah, di situ sifat ya ajab, sifat ta'ajjub. Allah memiliki sifat ta'ajjub. Kemudian nanti kita akan jelaskan semua insyaallah. Di sini kita hitung saja dulu. Kemudian yang ketiga, yadhakullahu ila rajulain. Sifat apa? Ad-dhahik. Allah memiliki sifat ad-dhahik. Sifat ad-dhahik. Kemudian wa uddilat ruwatuhu. Nu'minu bihi. Ini sudah 3 ya hadis. Setelah itu beliau tambah lagi sifat Ar-Rahman 'alal arsy istiwa. Berarti berapa? Tadi hadis sudah
3 di hadis. Beliau contohkan hadis 3. Kemudian kembali lagi beliau sebutkan sifat lain yang ada dalam Al-Quran dan juga tentunya ada dalam sunnah, yaitu sifat al-istiwa. Setelah itu sifat al-ulu, aamintum man fis sama, ini sifat al-ulu. Nanti beliau sebutkan juga sifat kalam, akan datang sifat kalam. Berarti 13 tambah istiwa, ulu, kalam, tambah ar-ru'ya nanti ini. Sifat ar-ru'ya, yani annallaha yura fil qiyamah, itu sifat tajalli, Allah menampakkan diri di hari kiamat nanti. Sifat tajalli. Berarti berapa? Ayat 10, hadis 3 tambah 4. 4 ini istiwa, al-ulu, al-kalam, dan annallaha yura fil qiyamah, Allah dilihat di hari kiamat nanti, yaitu Allah memiliki sifat tajalli, menampakkan diri kepada orang-orang beriman dan juga kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar, sebagaimana akan datang insyaallah. Berarti sifat yang disebutkan dalam kitab ini berapa sifat? 17 sifat. 17 sifat. Taib, antum ingat ya, 17 sifat yang beliau contohkan. Bukan berarti sifat Allah cuma 17. Ini hanya contoh bagaimana kita menyikapi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Jawabannya kita sikapi sebagaimana jalan as-salaf, yaitu kita imani sebagaimana zahirnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Iya, kita imani sebagaimana apa? Zahirnya, dan tidak kita ta'wil, tahrif, ta'til, takyif, dan tamthil. Jelas ya? Nanti kita akan rinci penjelasannya. Sekarang kita i'rab dulu. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nah, qala famimma jaa min ayatis sifati. Famimma jaa min ayatis sifati. Indak siapa Rizki jaa, apa itu jaa? Apa dia isim fil harf? Fil. Nah, fil apa dia? Jaa madhi mudhari amr. Madhi. Anda ke arham, mana filenya? Yaudah lama. Berarti ma apa? Ma mausul. Ma famimma jaa min ayati sifati qawluhu. Qawlu. Kenapa rafa? Anda ke fahmi? Kenapa rafa? Famimma jaa min ayati sifati qawluhu ta'ala. Irob saya tanya, bukan irob itu rofa nasab jar. Kenapa rofa? Khabar, mana mubtadanya? Mana mubtadanya? Mana Allah? Mana Allah? Umar. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Jar majrur mimma. Jar majrur mimma. Mimma jaa min ayati sifat, itu semuanya dia apa? Khabar. Kan min dan ma mausulah butuh sila dan aid. Itu satu rangkap, itu satu kesatuan. Namanya isim mausul, tidak bisa sempurna kecuali ada silatul mausul. Berarti fa mimma ya, fa-nya kan dia apa? Huruf dia. Mimma jar majrur itu apa? Khabar muqaddam. Yang bisa jadi khabar ada berapa? Omar. 5 apa saja?
mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dzaraf dan jar majrur. Ini ya khabar berupa jar majrur. Jadi mubtadanya qauluhu. Nah, qauluhu mubtada muakhar. Jelas ya? Nah, fa mimma jaa min ayatis sifati qauluhu ta'ala. Di antara hal-hal yang datang berkenaan dengan ayat-ayat sifat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbik. Wajhu. Kenapa rafa ya azza mandak? Nah, apa? Fa'il, mana fi'ilnya? Ya buka, fa'il ya buka. Wajhu rabbik. Wa qala wa qauluhu ta'ala. Kenapa rafa itu qaulu? Atau ke mana? Qauluhu yang pertama. Nah, bal yadahu mabsutatani. Andak Arman. Yadahu. Apa itu i'rabnya? Isim apa dulu itu? Yadahu. Mufrad mutsanna jama'. Yadahu mufrad mutsanna jama'. Mutsanna, sant. Mana nunnya? Mahdhuf. Kenapa mahdhuf? Karena dia Enggak. Musanna, hilang nunnya kapan musanna? Kalau dia mudhaf. Tidak, biar ndak majrur. Marfu, mansub, majrur terserah. Kalau dia mudhaf, asalkan dia apa? Mudhaf, tahu mudhaf kan? Misalnya apa? Kitabani. Kalau antum bilang kitaba Zaidin, hilang nunnya. Gulamani, gulama Zaidin. Gulamaini, gulamai Zaidin. Akan sudah ada di teori ini. Nunnya musanna sama nun jama' mudzakkar itu hilang kalau dia mudhaf. Ya. Muslimun, muslimu Makassar. Muslimu Makkah. Kalau dia mudhaf hilang nunnya. Muslimin, muslimi zamanina misalnya. Musyrikin, musyriki zamanina. Dia hilang nunnya. Sama tanwin, tanwin kalau mudhaf hilang, ya kan? Gulamun, kalau tanwin gulamu Zaidin. Hilang tanwinnya. Gulamun jadi gulamu Zaidin. Ini ada di buku teori, di teorinya. Nun tanwin, nun iwad yang ada pada isim musanna, nun apa? Nun iwad ani tanwin kan? Pada isim musanna dan jama' mudzakkar salim. Ini tiga ini selalu hilang kalau jadi mudhaf. Ingat itu. Nun apa tanwin, nun iwad ani tanwin yang ada pada isim musanna dan mudzakkar juga hilang ketika menjadi mudhaf. Jadi dia isim musanna, apa i'rabnya dia? Arman. Rafa nasab jar. Yadahu mabsutatani. Rafa nasab jar. Rafa sebagai apa? Bagaimanakah khobar? Khobar itu di awal kalimat. Mubtada di awal kalimat. Balkan huruf ndak dianggap dia itu. Ndak dianggap, ndak dihitung dia. Kan ndak ada mahalnya, ndak ada i'rabnya kan? Huruf. Berarti ndak dihitung dia. Nah. Ya ada yadahu, rafa. Tanda rafanya apa, Arman? Isim musanna kan antum hafal tanda rafanya, tanda nasabnya, jarnya. Rafa dengan apa dia? Apa tanda i'rabnya? Rafa dengan alif. Itu ada alifnya. Berarti rafa. Sebagai mubtada. Mana khabarnya? Kalau hu-nya apa? Mudhaf ilaih.
Mubtada, mana khabar? Mabsutatani. Dua tangan Allah adalah terhampar. Kan mubtada khabar itu. Mabsutatani. Nah, wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam. Ikhbaran. Wa qauluhu ta'ala ikhbaran. Kenapa nasab, Pak Reski? Ikhbaran. Maf'ul bihi dari mana? Mana fi'il? Ta'ala. Bagaimana itu nanti terjemahannya? Tidak nyambung nanti terjemahannya, harus sesuai terjemahannya. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah Ta'ala. Masa Ta'ala ikhbaran? Allah Ta'ala itu sudah sendiri dia. Abdul Musawwir. Qauluhu Ta'ala ikhbaran an Isa. Maf'ul li ajli. Ikhbaran. Ada yang lebih dekat? Enggak. Dia walaupun maf'ul li ajli ada sisinya sebagai bentuk pengabaran kepada Isa, atau tentang Isa. Tapi di situ hal, ya, zahirnya hal. Lebih dekat hal, ditakwil ke mushtaq. Apa takwilnya? Mukhbiran. Takdirnya apa? Mukhbiran an Isa. Allah berfirman dalam rangka mengabarkan tentang ucapan Nabi Isa, gitu. Mukhbiran, ikhbaran, takdirnya apa? Mukhbiran an Isa alaihi salam. Mukhbiran, ikhbar, masdar, tidak bisa jadi hal asalnya, cuma bisa ditakwil ke mushtaq supaya boleh menjadi hal. Mukhbiran, mukhbir dia isim fa'il, bisa jadi hal. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengabarkan tentang ucapannya Nabi Isa alaihissalam. An Isa, andak Fauzan. Isa majrur bi an. Terus walamatu jarrih mana min zuhuriha ta'adzur. Isim apa namanya? Iya, isim ladzi la yansarif, tapi ujungnya alif maksur. Isim ladzi la yansarif, dan dia juga isim maksur. Taib, mana yang menghalangi dari tanwin? Apa? Al-alamiyah ma'a ujmah. Isa alaihi salamu. Ta'ala dan alaihi salam. Apa itu? Hairil. Jumlah itiradiyah. Ta'ala jumlah itiradiyah. Pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ta'ala saja. Ta'ala itu jumlah fi'il, ya. Fi'il wazan apa dia? Ta'ala. Kan kelihatan itu wazannya. Tafa'ala. Fa'ilnya huwa, kembali ke Allah. Allah maha tinggi. Paham ya? Jumlah nanti la mahalalahu la mahalalaha minal i'rab. Alaihi salamu apa? Jumlah apa itu? Apa? Bagaimana dia? Assalamu kenapa rafa? Mubtada muakhar. Bilang mubtada muakhar. Khabarnya alaihi. Assalamu alaihi asalnya. Khabarnya muqaddam jar majrur alaihi. Paham? Susunan asalnya apa? Assalamu alaihi, ini ala Isa. Alaihi, nya kembali ke Isa. Taib. Lihat. Ini jumlah itiradiyah juga. Tidak ada mahalnya kan. Kalau ta'ala itu pujian kepada Allah, sisipan untuk memuji Allah. Ini sisipan untuk mendoakan atau bersalawat kepada, atau bertaslim, ya, bertaslim kepada Nabi Isa. Annahu qala anna indak. Siapa? Yahya.
Apa amalannya anna? Aina ismuha wa khabaruha. Dhamir hu, terus jumlah fi'liyah qala. Qala, jumlah qala. Annahu qala, bahwa beliau berkata. Siapa berkata? Isa. Jadi Allah mengabarkan tentang ucapan Isa. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Naam, ta'lamu ma fi nafsik. Afan, fi nafsi. Ta'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu indak Abu Mu'adz. Apa dia? Abu Mu'adz? Indak Abu Mu'adz. Hah? Lihat dulu isim fi'il atau harf? Hah? Fi'il apa ta'lam? Fi'il mudhari bisa jadi mubtada atau tidak? Tidak. Mana apa dia? Ya, murab atau apa nih? Murab. Apa i'rabnya situ? Rafa, nasab, jazm. Kenapa rafa? Ya, sant. Mana fa'il? Kalau ada fi'il cari fa'il. Ta'lamu. Mana fa'il? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Cari yang di depan, kalau tidak ada yang cocok baru bilang mustatir. Begitu cari fa'il. Mana? Mustatir. Ya, takdirnya apa? Ta'lamu. Berarti apa? Ta'lam. Pakai ta dia. Hah? Tahu. Hiya. Ta itu bisa hiya, bisa anta. Mana yang cocok di situ? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ini Nabi Isa bicara dengan perempuan atau bicara dengan Allah? Bicara dengan Allah berarti takdirnya apa? Hiya atau anta? Anta. Tidak cocok hiya. Anta. Engkau ya Allah mengetahui yang ada pada diriku, sementara saya tidak tahu yang ada pada dirimu. Paham ya? Nah, ta'lamu. Ma-nya apa? Indak akbar. Ma apa itu? Dia mabni ala sukun fi mahalli apa? Sebagai apa? Maf'ulun bihi-nya ta'lamu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ini sama ya. A'lamu apa dia? Apa isim atau fi'il? Fi'il mudhari, bukan isim tafdil. Bukan. Hah? Bukan isim tafdil. Hah? Isim tafdil atau fi'il? Cocok fi'il itu, fi'il. Fi'il atau fi'il kepada fi'il. Tidak cocok atau isim ke fi'il. Ya. Biasanya itu bahasa Arab kaidah asalnya apa? Atau isim dengan isim, fi'il dengan fi'il. Berarti di situ fi'il atau ke ta'lamu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Nah, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Dhamir. Mana? Dhamir mana? Mustatir apa? Wujuban atau jawazan? Wujuban. Baru kemarin yang kita pelajari, coba sebutkan berapa yang jawazan, berapa yang wujuban dhamir? 4. Jawazan 4 pada fi'il madhi berapa? 2. Fi'il mudhari juga 2. Huwa dan hiya ya, sama-sama huwa dan hiya.
yadribu, daraba dan darabat, yadribu dan tadribu. Itu jawazan. Kalau wujuban 4 pada madhi ada atau tidak? Wujuban. Kaidah asalnya, kita bicara kaidah asal, nanti kecuali nanti saya akan kasih tahu ada beberapa pengecualian. Antum hafal dulu kaidah asalnya. Kalau madhi ada atau tidak? Wujuban. Tidak ada. Mudhari ada berapa? 3. Apa itu? Mantap. Tadribu, adribu dan nadribu. Ya, fil amr 1. Idrib saja. Idrib saja yang mufrad mudzakkar. Berarti wujuban ada 4, jawazan ada 4 pada fi'il ya. Pada fi'il, kalau bicara pada fi'il. Kalau bicara dhamir yang jawazan itu cuma 2, huwa dan hiya. Selain huwa yang takdirnya huwa dan hiya berarti wujuban. Berarti anta wujuban. Apalagi ana wujuban, nahnu wujuban. Bagaimana dhamir yang lain? Bagaimana dengan dhamir yang lain? Hum, huma, hunna, antum, antunna. Jawabannya dia dhamirnya bariz. Yang kita bicarakan mustatir, yang tersembunyi, bukan yang bariz. Taib. Sampai mana tadi? Wa qauluhu ta'ala, andaka ba Maryam. Kenapa rafa qauluhu? Atau kemana? Yang pertama, qauluhu subhana. Subhana apa i'rabnya? Selalu maf'ul mutlak. Ingat, sama wahda selalu hal. Subhana selalu maf'ul mutlak. Ingat itu. Wa jaa rabbuk. Rabbuk indak Abdul Jabbar. Rabbuk indak hayakallah. Rabbuk kenapa rafa'? Jaa rabbuk. Jaa apa? Rabbuk fa'il. Tayyib. Wa qawluhu hal yanzuruna. Yanzuruna indak. Siapa lagi nama itu? Nabil. Nabil. Yanzuruna. Apa dia? Mudhari apa? Sahih akhir, mutalakhir, amthilatul khamsah. Lihat dulu. Sahih akhir, mutalakhir, amthilatul khamsah. Mu'rab mabni. Mu'rab apa i'rabnya? Rafa nasab jazm. Marfu'. Tanda rafanya apa? Waw atau nun? Nun, sebutun nun. Kenapa rafa'? Litajarrudihi. Mana fa'il? Mana fa'il? Mustatir atau kelihatan? Apa? Mustatir atau bariz? Pareza. Mana fa'ilnya itu? Waw jama'. Waw jama' itu dhamir kelihatan. Ingat ya, waw jama', ya mukhatabah, alif itsnain, nun niswa itu dhamir dan selalu fa'il. Kalau ada dia jangan cari fa'il jauh-jauh. Jangan berkelana ke depan atau ke belakang. Itu dia, sudah itu dia. Waw jama', nun niswa, ya mukhatabah dan alif itsnain. Kalau ada dia dalam sebuah fi'il, sudah itu fa'ilnya, tidak ada yang lain. Atau naibul fa'ilnya, tergantung majhul atau ma'lum. Paham? Baik, sudah dulu, kita lanjutkan sebentar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amma ba'd. Baik. Kita akan jelaskan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, famimma ja'a min ayatis sifat qauluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbik. Di antara hal-hal yang datang berkenaan dengan ayat-ayat sifat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbik, dan kekal wajah Rabbmu, dan kekal wajah Rabbmu. Ayat ini berada di dalam surah Ar-Rahman, di mana Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan pemuliaan, memiliki keagungan dan kemuliaan. Taib. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat apa? Sifat al-wajah. Bahwa Allah memiliki sifat wajah. Dan ini didukung oleh ayat-ayat lain dan didukung oleh hadis-hadis Nabi SAW serta kesepakatan para ulama bahwa Allah memiliki sifat apa? Wajah. Allah memiliki sifat wajah. Di ayat yang lain Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wajah Allah tentunya, dan zat Allah yang lainnya juga akan kekal. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Wajah di sini mewakili semua zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat wajah. Taib. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Lau kashafat hijabahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaru min khalqih." Kata Nabi SAW, hijabuhun nur, hijab Allah itu nur. Lau kashafaha, seandainya Allah menyingkap hijabnya ini, maka subhatu wajhi, maka cahaya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membakar semua hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalui penglihatan Allah itu sampai mana? Semua makhluknya dia lihat, berarti semuanya akan terbakar kalau seandainya Allah singkap wajahnya. Nah, seandainya Allah singkap wajahnya untuk kita di dunia, maka segala sesuatu akan terbakar. Nah, di situ dikatakan subhatu wajhi. Subhat itu cahaya. Kalau di makhluk subhat itu apa? Subhat, bukan syubhat. Subhat dengan sin. Subhatu wajhi artinya ketika seorang senang berseri-seri, bercahaya wajahnya, itu subhat namanya. Kalau di makhluk. Nah, subhatu wajhi, cahaya wajah Allah akan membakar seluruh hal yang Allah lihat. Nah, dari kalangan makhluknya, dan dimaklumi Allah melihat seluruh makhluknya, berarti semuanya akan terbakar seandainya Allah singkap wajahnya untuk kita di dunia ini. Adapun di akhirat kita memiliki kekuatan. Allah menciptakan kita dengan tubuh yang lebih sempurna. Nah, sehingga kita mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Sementara di dunia, tubuh kita yang sekarang sangat lemah, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Musa meminta melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Allah nampakkan diri sedikit, lalu gunung hancur. Gunung apa? Hancur. Musa pun pingsan, tidak mampu. Gunung saja yang besar hancur lebur ketika Allah menampakkan secuil darinya.
Sedikit saja Allah tampakkan dari zatnya. Bersama dengan itu gunung langsung hancur, dan Nabi Musa langsung tersungkur pingsan. Karena badan manusia di dunia ini tidak mampu untuk mengemban atau memikul beratnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan di akhirat, kita diciptakan dengan tubuh yang lebih kuat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita untuk bisa melihatnya di akhirat. Baik. Jadi ini hadis menunjukkan penetapan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala juga. Bahkan di situ dikatakan subhatu wajhi, disifati dengan wajah yang bercahaya. Nah, kemudian para ulama juga sepakat. Kalau hadisnya banyak ya, ayat Al-Quran juga antum baca banyak sekali tentang wajah. Banyak sekali. Saya hanya sebutkan sebagian saja. Di antara hadis misalnya Allah berfirman, ketika Allah berfirman, wa huwal qadiru ayyabatha 'alaikum adaban minas sama, maka apa kata Nabi? A'udzu biwajhik. Au min tahti arjulikum, qala a'udzu biwajhik. Naam, au yalbisakum syi'a, qala hadza aisar. Kata Nabi ketika turun ayat wa huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban minas sama. Allah itu mampu untuk mengirimkan kepada kalian azab yang bersumber dari langit, yang berasal dari langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ayat ini, a'udzu biwajhik. Saya berlindung dengan wajahmu ya Allah. Nah, ketika turun lagi sambungannya, au min tahti arjulikum, atau Allah mau mengadab kalian dari bawah. Allah mampu untuk melakukan hal tersebut, mengadab kalian dari bawah. Maka Nabi juga berkata, a'udzu biwajhik. Saya berlindung dengan wajahmu dari azab tersebut. Kemudian Allah berkata, au yalbisakum syi'a, atau Allah memakaikan kalian perpecahan, maksudnya membuat kalian terpecah menjadi beberapa golongan sehingga saling memerangi satu sama lain. Kata Nabi, ini aisar, ini lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Kalau Allah azab itu berat, tapi kalau bentuknya perpecahan kemudian saling membunuh satu sama lain, itu lebih ringan kata Nabi dibandingkan azab yang merata dari langit atau dari bawah bumi. Nah, syahidnya di situ Nabi berlindung dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalamnya penetapan sifat wajah, dan juga di doa masuk masjid. Salah satu doa masuk masjid. Apa salah satu doa masuk masjid yang ada wajahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu doa masuk masjid yang beliau baca, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini salah satu doa yang dibaca ketika seorang masuk masjid. Kan doa masuk masjid ada beberapa. Yang masyhur itu apa? Allahumma inni as'aluka Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kalau Allahumma inni as'aluka min fadlik, doa keluar. Baik. Yang saya baca tadi apa? Salah satu doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita masuk masjid. Apa kata Nabi? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, di situ Nabi katakan, saya berlindung kepada Allah yang agung dengan wajahnya, dan berlindung dengan wajah Allah yang mulia dan dengan kekuasaannya, kerajaannya yang terdahulu, maksudnya dari dulu, dan dari asyaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, al-muhim bahwa hadis-hadis dan ayat-ayat berkenaan dengan sifat wajah sangat banyak, dan para ulama sepakat, para ulama salaf sepakat dalam menetapkan sifat wajah ini. Di antara yang menukilnya adalah Ibnu Utsaimin rahimahullah dan banyak ulama yang lainnya. Nah, jadi sifat wajah ditetapkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Ini
3 dalilnya, sangat kuat dalilnya. Nah, sehingga kita katakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita katakan kita tetapkan sifat wajah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah yang mana? Yang hakiki. Wajah yang bagaimana? Wajah yang hakiki. Tahu hakiki ya? Wajah yang betul-betul wajah. Bukan wajah di situ bermana kiasan. Kadang sebagian ahli bidah mengatakan di situ wajah kata kiasan katanya. Bukan wajah sebenarnya. Tapi wajah di situ bermana zat, atau wajah di situ bermana pahala, atau wajah di situ bermana kekuasaan, kerajaan. Ya, macam-macam mereka takwil. Macam-macam mereka takwil. Kita katakan tidak. Wajah di situ sesuai dengan zahirnya. Betul-betul wajah. Hanya perlu diketahui wajah Allah beda dengan wajah makhluk. Itu yang harus ditanamkan. Kalau wajahnya betul-betul wajah, sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya, kita tetapkan. Allah punya wajah, kita tetapkan wajah untuknya. Ya, tidak boleh kita selewengkan kemana lain dengan apa? Dengan alasan majaz. Ini senjatanya ahlul bidah. Ahlul bidah itu apa? Punya senjata yang mereka terus menerus pakai. Apa itu? Majaz. Ini majaz. Tangan itu majaz, kiasan. Kalau bahasa Indonesia kata kiasan, maknanya sebenarnya ini. Wajah sebenarnya itu majaz, kata kiasan, maknanya adalah zat. Tangan kiasan, maknanya adalah kudroh. Macam-macam mereka takwil. Dengan apa? Dengan alasan itu kata kiasan majaz. Makanya Ibnul Qayyim saking seringnya ahlul bidah memakai kata majaz sebagai alasan mereka untuk mentakwil ayat atau hadis, sampai-sampai Ibnul Qayyim berkata majaz itu taghut. Majaz itu taghut. Kenapa dibilang taghut? Karena selalu mereka pakai untuk mentakwil ayat, untuk mentakwil hadis. Seakan-akan dia sesuatu yang terus diikuti, berlebihan ekstrim dalam mengikuti kata majaz itu, sampai-sampai beliau katakan apa? Dia taghut. Karena taghut itu kan apa? Ekstrim dalam apa? Diagungkan, diikuti dan ditaati, itu taghut. Sebagaimana akan datang di kitab Thalathatul Usul insyaallah. Nah, jadi sering mereka pakai kata majaz ini untuk menjadi alasan mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka katakan kalau Allah tetapkan sifat datang, kata mereka datang di situ bukan datang yang sebenarnya, tapi ini kata kiasan, maknanya ini. Selalu mereka selewengkan begitu. Ketika Allah mengatakan bahwa dirinya turun ke langit dunia, oh jangan pahami turun betulan, kata mereka. Turun di situ maknanya begini, itu hanya kata kiasan. Allah sebenarnya tidak turun. Ini kata mereka ya. Allah sebenarnya kata mereka tidak turun. Mana turun di situ begini. Yang turun di situ rahmatnya, yang turun di situ malaikatnya, bukan Allah. Padahal Allah tegas mengatakan bahwa dirinya yang turun. Allah mengatakan dirinya yang turun, mereka katakan bukan. Yang turun itu rahmatnya atau malaikatnya atau amruhu, perintahnya. Macam-macam. Dengan alasan mereka takwil, dengan alasan itu hanya kata kiasan. Selalu begitu. Tayyib. Kita katakan apa? Seluruh sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita katakan itu sifat hakiki. Hakiki bukan majaz. Kita pahami secara tekstual, sesuai zahirnya. Selama tidak ada yang memalingkannya, tidak ada dalil yang memalingkannya dari zahirnya, dari teksnya, maka kita pahami sesuai teksnya. Tidak boleh kita palingkan kemana lain. Kecuali ada dalil. Oh, di situ bukan maknanya secara harfiah, secara tekstual, melainkan makna lain. Nah, baru kita terima kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ingat, dalilnya juga dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dalil akal-akalan. Kata mereka dalil akli, dalil akli. Tidak sesuai dengan akal sehat katanya kalau Allah punya wajah. Ini apa? Bertentangan dengan akal sehat atau bertentangan dengan akal mereka. Nah, itu dalil akli yang tidak dipakai. Kenapa? Karena kadang bertentangan menurut kalian, tapi menurut akal manusia yang lain tidak. Dan sebenarnya kalau kita lihat, tidak akan pernah bertentangan antara Al-Quran, Sunnah yang sahih dengan akal. Tidak akan pernah bertentangan. Justru orang-orang yang mengatakan
bahwa itu bertentangan dengan akal, nah maka mereka terjatuh dalam kontradiksi ucapan mereka. Ketika misalnya mereka menolak sifat apa? Tangan. Mereka menolak sifat tangan. Kata mereka, kalau Allah punya tangan berarti Allah mirip makhluk. Taib. Nah, ini tentunya tidak benar kata mereka. Sehingga kita katakan tangan di situ bermakna kudroh, kemampuan. Dongonya ini orang-orang tidak mereka sadari bahwa ternyata kudroh juga ada pada makhluk. Makhluk punya kemampuan atau tidak? Punya. Kalau mereka takwil, selewengkan bahwa tangan di situ bermakna kemampuan, kan mereka ingin lari dari penyerupaan. Kata mereka ini, dengarkan, kata mereka, kami tidak tetapkan Allah punya tangan karena kalau Allah punya tangan berarti mirip manusia. Kalau begitu kami katakan tangan di situ bermakna kemampuan. Mereka lari dari penyerupaan jatuh kepada penyerupaan yang sama. Kita katakan kudro itu ada pada manusia atau tidak? Ada juga. Berarti kalian lari dari sesuatu dan terjatuh pada hal yang sama. Lari dari singa masuk ke mulut. Sama. Tetap dia dimakan hewan buas. Jadi mereka ingin lari dari sesuatu, ingin mensucikan Allah katanya, supaya Allah tidak sama dengan makhluknya, kita takwil. Padahal sebenarnya otak mereka yang bermasalah. Ketika dikatakan Allah punya tangan, langsung mereka serupakan Allah dengan makhluk. Otak mereka yang bermasalah. Seandainya mereka memahami bahwa tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, tangan makhluk sesuai dengan kekurangannya, jadi pasti beda. Ini sudah berulang kali saya sebutkan. Contohnya, makhluk dengan makhluk saja beda sifatnya, apalagi makhluk dengan Al-Khaliq, dengan pencipta. Tentunya lebih jauh bedanya. Jelas ya? Jadi kita katakan wajah di sini wajah betulan, betul-betul wajah hakiki, bukan majaz. Tapi perlu diingat wajah Allah beda dengan wajah makhluk. Wajah apa? Wajah semut saja dengan gajah sudah beda jauh, ya kan? Apalagi wajah Allah dengan wajah makhluknya pasti sangat jauh berbeda. Allah sempurna, wajahnya juga sempurna. Nah, tidak ada kekurangannya. Sementara makhluk penuh dengan kekurangan. Taib. Kemudian kita tetapkan bahwa wajah itu adalah hakiki dan kita katakan tidak boleh diselewengkan, tidak boleh tahrif. Tidak boleh juga ta'til, ditolak. Tidak boleh juga ditamtsil dan tashbih, tidak boleh diserupakan, disamakan dengan sifat makhluk. Dan tidak boleh ditakif, tidak boleh dibagaimanakan. Tidak boleh antum bayangkan bagaimana sifat wajah Allah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak tahu bagaimananya. Kita tidak pernah melihat Allah. Tidak mungkin antum Tidak mungkin antum bisa bayangkan kalau tidak pernah melihat langsung atau melihat yang semisalnya. Atau tidak pernah diberitakan bagaimana bentuknya. Kan cara mengetahui sesuatu itu dengan 3 metode. Melihat langsung, melihat yang semisalnya, atau dikabarkan oleh orang yang jujur bahwa bentuknya begini dan begini. Tapi kan tiga-tiganya tidak ada. Kita tidak pernah lihat langsung Allah, tidak pernah lihat yang semisalnya. Yang semisalnya saja tidak ada, apalagi mau melihatnya. Tapi tidak pernah juga diberitakan oleh orang yang jujur bahwa Allah bentuk wajahnya begini dan begini, tidak pernah. Berarti tidak mungkin kita tahu. Karena itu tidak boleh kita bayangkan di kepala kita bagaimana wajah Allah bentuknya, tidak boleh, haram. Bahkan ini kekufuran. Begitu pula tidak boleh kita tanya bagaimana wajah Allah. Tanya ustaz atau tanya siapapun bagaimana wajah Allah, tidak boleh, haram, ini bid'ah. Kata Imam Malik al-aswalu anhu bid'ah, bertanya tentangnya itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena para sahabat tidak pernah menanyakannya. Ketika turun ayat tentang wajah, tentang tangan, tentang tentang sifat-sifat yang lain, apakah sahabat pernah bertanya bagaimana wajah Allah? Bagaimana tangan Allah? Tidak pernah tanya mereka. Kenapa kira-kira? Kenapa para sahabat tidak pernah tanya? Karena mereka tahu para sahabat itu orang-orang cerdas.
Mereka tahu wajah Allah pasti beda dengan wajah makhluk. Dan mereka sudah paham bahwa sesuatu yang tidak pernah dilihat itu tidak mungkin bisa ditanyakan tentang bagaimananya. Nabi Muhammad tidak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia maupun di langit waktu beliau Mi'raj tidak pernah lihat Allah. Iya. Ketika beliau ditanya atara rabbak atau araita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Nabi Muhammad? Beliau berkata, nurun anna arah, cahaya bagaimana saya bisa lihat? Cahaya hijabnya. Hijab cahaya Allah, tahu ya? Seluruh cahaya di alam semesta ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Antum tatap saja matahari di pertengahan langit, antum bisa lihat bulatannya. Hah? Tidak bisa lihat bulatannya kan kalau masih baru terbit kelihatan atau tenggelam kelihatan bulatannya. Tapi kalau itu pertengahan langit pas cahayanya lagi terang-terangnya, bisa buta antum. Ini baru cahaya matahari. Cahaya matahari itu sedikit, secuil sekali dari cahaya yang Allah berikan padanya. Bagaimana lagi kalau ini sumber segala cahaya? Sumber segala cahaya, cahayanya betul-betul sempurna cahayanya. Hijabnya dari cahaya. Bagaimana mau lihat diri Allah sementara hijabnya ini cahaya yang sangat sempurna, sangat kuat cahayanya. Tidak mungkin antum bisa lihat. Karena itu Nabi ketika ditanya apakah engkau pernah melihat Rabbmu, ketika Mi'raj beliau berbicara langsung dengan Allah, ya kan? Berbicara langsung dengan Allah. Tapi apakah beliau lihat wajah Allah? Beliau lihat Allah? Jawabannya tidak. Kata Nabi, nurun anna arah. Cahaya bagaimana mungkin saya bisa lihat? Tidak bisa dilihat. Nah, kalau Nabi tidak pernah lihat, kira-kira para sahabat akan bertanya bagaimana wajahnya? Tidak mungkin. Karena Nabi tidak pernah lihat. Sesuatu yang ditanyakan bagaimananya itu kalau orang yang kita tanya pernah lihat atau lihat yang semisalnya, atau dia diberitakan oleh orang terpercaya bahwa bentuk wajahnya begini. Semuanya tidak pernah ada seperti itu. Tiga-tiganya ini, tiga jalur ini tidak pernah ada. Tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat semisalnya, tidak juga ada berita mengabarkan tentang ciri-cirinya atau bentuknya. Nah, karena itu tidak boleh kita tanya. Menanyakannya bid'ah. Kalau membayangkannya di kepala, di benak, itu kekufuran. Kekufuran. Kalau menanyakannya itu bid'ah. Tayyib. Kalau tasbih menyamakannya dengan sifat makhluk, itu kekufuran juga. Kalau mentaktilnya, menolaknya, itu kekufuran juga. Kalau mentakwilnya itu dia selewengkan. Ini ada rinciannya, kata Ibnu Utsaimin, 3 rinciannya. Kalau dia selewengkan, ada dia berdasarkan ijtihadnya, dia sudah berusaha untuk memahaminya. Ternyata pemahamannya sampai pada suatu titik tertentu, tetap dia takwil, maka dia dimaafkan. Ada sebagian ulama terjatuh dalam takwil. Ya, tapi mereka sudah ijtihad, sudah bersungguh-sungguh mencari dalil, dan di situ sampai situ pemahamannya. Maka kata Ibnu Utsaimin seperti ini dimaafkan. Ada orang yang takwil karena taklid buta terhadap madhabnya. Orang-orang Asy'ariyah misalnya mentakwil sebagian sifat. Karena taklid buta dengan madhabnya. Taklid buta, ta'assub, fanatik, ya, dengan madhabnya. Maka dilihat takwilannya. Kalau masih ada sisi bahasanya, ini tidak kafir tapi fasik. Dihukumi fasik, tidak dikafirkan. Tapi kalau takwilannya terlalu jauh, tidak ada sisi bahasanya, seperti takwilannya orang Syiah misalnya, itu jauh takwilan mereka. Ketika Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah, katanya Aisyah. Ini kan jauh sekali. Orang Syiah dimaklumi memusuhi Aisyah, mengatakannya dia pezina dan seterusnya. Nah, sebabnya adalah karena Aisyah salah seorang sahabiyah yang memerangi Ali bin Abi Thalib di waktu perang Siffin yang berseberangan dengan Ali. Makanya mereka sangat memusuhinya.
memusuhi Aisyah. Ya. Memusuhi Aisyah, dan sebagian besar sahabat mereka musuhi, bahkan mereka fasikan, mereka kafirkan bahkan sebagian yang lainnya. Nah, waliyadzubillah. Tapi segelintir saja yang mereka tidak kafirkan. Tadi kita katakan bahwa kalau takwilannya jauh dari sisi bahasa, tidak ada sisi bahasanya, maka ini kafir. Kalau takwilannya seperti takwilan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, ini takwilannya kadang mereka ada sisi bahasanya. Misalnya tangan mereka takwil ke kemampuan. Nah, kadang memang tangan bermakna kemampuan. Jadi ada sisi bahasanya. Maka ini takwilan yang fasikan. Sekedar dihukumi fasik, tidak sampai kafir. Jelas ya? Tayyib. Kemudian yang saya ingin terangkan di sini bahwa yang menjadi senjata ahlul bidah itu mengatakan ketika mereka mentakwil sesuatu, mereka katakan karena itu majaz. Nah, wajah katanya mereka di situ bukan wajah betulan. Yang diinginkan di situ adalah kiasan. Wajah maknanya adalah zat, atau wajah maknanya adalah arah, jihah. Wajah bermakna jihah, atau wajah bermakna thawab, pahala. Mengharapkan wajah Allah, kata mereka maknanya mengharapkan pahala Allah. Nah, macam-macam mereka tawil. Kadang mereka tawil wajah dengan al-mulk. Misalnya kullu syai'in halikun illa wajha, kata mereka illa mulkah. Segala sesuatu itu sirna, lenyap, fana, kecuali wajah Allah, maknanya kata mereka kecuali kerajaan Allah. Ini takwilan yang paling bodoh yang pernah ada. Perhatikan ayatnya, segala sesuatu binasa kecuali kerajaannya, kata mereka. Berarti tidak ada yang hancur. Segala sesuatu lenyap, hancur kecuali kerajaannya. Segala sesuatu itu kerajaan Allah atau bukan? Pahami. Segala sesuatu itu kerajaan Allah atau bukan? Semuanya masuk dalam kerajaan Allah. Mereka katakan segala sesuatu lenyap, sirna kecuali kerajaannya. Ya memangnya segala sesuatu itu bukan kerajaannya. Berarti takdirnya apa? Takdirnya segala sesuatu itu hancur kecuali segala sesuatu. Tidak ada yang hancur kalau begitu. Tidak ada yang lenyap. Ini kebodohan mereka. Ya. Karena sebenarnya yang bacaan para ulama ketika menafsirkan kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Di situ Al-Bukhari mengatakan illa malikah, kecuali pemilik wajah. Pemilik wajah. Maksudnya Allah sendiri yang tidak lenyap, yang tidak hancur. Hanya Dia yang kekal. Jadi bukan mulkah. Bukan apa? Kerajaannya. Kalau kerajaan Allah itu Allah lenyapkan, semuanya sirna, fana. Ya kan, maksudnya makhluknya. Yang dimaksud di sini apa? Makhluknya. Fana, yang kekal itu hanya diri Allah Subhanahu wa taala, yang diwakili dengan kata wajah. Karena wajah itu bisa dipakai untuk mewakili semua apa? Zat. Misalnya saya tidak melihat wajah fulan malam ini. Tidak hadir dia. Apakah wajahnya saja yang saya maksud? Atau wajah mewakili seluruh badannya? Jawabannya wajah mewakili seluruh badannya. Sama juga hidung. Hidung itu kadang dipakai untuk mewakili badan. Saya tidak lihat batang hidungnya fulan. Bukan batang hidungnya saja yang dia maksud. Tidak mungkin terbang sendiri itu batang hidung. Ya kan? Yang dimaksud adalah dia mewakili untuk seluruh badannya. Begitu pula ketika dikatakan oleh Allah kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Itu wajahnya dan seluruh zatnya itu kekal. Yang lainnya yaitu makhluknya binasa semua, sirna. Nah, jadi tidak cocok untuk ditakwil. Bersamaan dengan itu, senjata mereka yaitu majaz. Ini kita takwil karena di sini mana wajah itu kiasan saja, kata kiasan. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita renungkan tidak cocok dikatakan majaz. Karena perkara gaib itu, ini kaidah. Seluruh perkara gaib tidak boleh dikatakan majaz.
kiasan, tidak bisa. Segala perkara gaib itu tidak boleh kita katakan majaz, karena majaz ini begini. Ilmu tentang majaz, kita tahu ini majaz atau hakiki, betulan atau hanya kiasan, itu kalau kita pernah lihat di kenyataan. Pernah lihat di kenyataan. Misalnya begini. Ra'aitu asadan yaktub. Saya melihat singa berkhutbah. Singa berkhutbah. Antum bisa pahami di situ pasti kata kiasan atau betulan? Pasti kata kiasan di situ. Kenapa antum mengatakan itu pasti kata kiasan? Kenapa? Karena antum pernah lihat singa dia tidak bisa bicara. Antum pernah lihat singa dan dia tidak bisa bicara, sehingga kalau ada yang mengabarkan singa sedang berkhutbah, pasti di situ bukan singa betulan. Pasti di situ singa yang dimaksud lelaki pemberani yang sedang berkhutbah dengan berapi-api khutbahnya. Paham? Berarti majaz itu bisa kita katakan ini majaz kalau sudah pernah lihat. Ya kan? Adapun perkara gaib tidak bisa dikatakan majaz. Kita tidak akan tahu itu majaz atau tidak bisa kita katakan majaz karena tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita lihat. Nah, jelas ya? Majaz itu, pintu majaz itu akan terbuka kalau sesuatu yang pernah kita tahu hakikatnya. Ketika kita tahu hakikat singa itu tidak bisa bicara, kemudian ada orang mengabarkan saya melihat singa berkhutbah, pasti otak kita mengarah kemana? Singa di situ bukan mengarah ke hewan buas, tapi singa di situ mengarah kepada lelaki yang pemberani, yang berpidato, berapi-api. Jelas ya? Nah, adapun yang gaib, ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terhampar. Bagaimana bisa antum katakan majaz? Emangnya antum pernah lihat Allah bahwa Allah tidak cocok punya tangan? Kalau singa antum pernah lihat dia tidak cocok berbicara. Tidak pernah antum lihat dia bisa bicara. Kecuali di kartun. Paham ya? Nah, jadi pintu majaz itu tidak bisa kita pakai dalam perkara gaib. Tidak bisa. Karena tidak pernah kita lihat. Nah, sehingga senjata mereka yang mereka sering pakai yaitu majaz itu adalah senjata yang cacat dari awal. Taib. Kemudian wa qauluhu ta'ala bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah. Ini sifat yang kedua. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Sebelum kita masuk, saya lupa ingatkan satu perkara supaya antum bisa memahami dengan baik. Tulis dulu bahwa sifat Allah, tulis semuanya, tulis. Sifat Allah itu terbagi dua. Sifat-sifat Allah terbagi dua. Sifat-sifat Allah terbagi berapa? Terbagi dua. Pertama sifat tsubutiyah. Nah, sifat Allah terbagi dua. Sifat as-tsubutiyah dan sifat as-salbiyah. As-salbiyah atau nama lainnya al-manfiyah. Nah, sifat tsubutiyah. Apa makna sifat tsubutiyah? Sifat tsubutiyah seperti namanya, tsubut.
Subut apa subut? Sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulnya dalam Sunnahnya, maka itu namanya sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan. Ada namanya sifat salbiyah. Salb itu penafian, yang dinafikan, tiadakan. Salbiyah atau manfiyah. Sifat salbiyah atau manfiyah yaitu sifat yang ditiadakan, dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Dinafikan oleh Allah dalam Al-Quran atau dinafikan oleh Rasulnya dalam sabda-sabdanya, dalam hadis-hadisnya yang sahih. Baik, itu namanya sifat manfiyah atau salbiyah. Sudah paham ini? Kemudian sifat thubutiyah terbagi dua lagi. Sifat az-zatiyah, dan sifat al-fi'liyah. Sifat zatiyah, sifat zat, melekat pada zat Allah. Maksudnya dia tidak pernah lepas dari diri Allah. Tidak pernah Allah tidak bersifat dengannya. Itu sifat zatiyah. Dia tidak terikat dengan masyiah, tidak terikat dengan kehendak. Sifat dzatiyah itu terus menerus ada pada diri Allah, melekat padanya. Seperti apa? Sifat ilmu. Sifat ilmu itu dzatiyah. Kenapa? Karena Allah terus menerus berilmu. Allah tidak pernah apa? Jahil. Tidak pernah hilang ilmunya dari dirinya. Paham ya? Melekat sifat ilmu itu padanya. Begitu pula sifat keagungan, ketinggian, kebesaran, itu sifat-sifat dzatiyah semua. Termasuk dia sifat tangan, wajah, kaki, dan seterusnya, itu sifat dzatiyah karena melekat pada diri Allah. Nah, ada yang kedua sifat fi'liyah. Fi'liyah itu sifat yang terikat dengan masyiah, kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah bersifat dengannya, maksudnya Allah pakai itu sifat. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak pakai itu sifat. Ya. Sifatnya ada pada diri Allah, sumber sifatnya itu, asal sifatnya, pokok sifatnya ada pada diri Allah. Cuman kadang Allah gunakan, kadang Allah tidak gunakan. Seperti sifat berbicara. Allah apakah berbicara terus setiap detik? Tidak, setiap saat tidak. Allah kadang berbicara kalau Allah berkehendak. Kadang Allah diam. Sebagaimana dalam hadis, wasakata anil asya rahmatan bikum. Allah kadang diam. Sebagian perkara Allah tidak jelaskan hukumnya sebagai bentuk rahmat kepada kalian. Jadi Allah memiliki sifat as-sukut. Kadang Allah diam. Kalau Allah berkehendak, Allah diam. Kalau Allah berkehendak bicara, Allah bicara. Berarti ini sifat fi'liyah, terikat dengan kehendaknya. Beda dengan ilmu melekat terus, tidak terikat dengan kehendak. Kalau sifat berbicara, atau sifat nuzul, sifat turun, apakah Allah turun terus? Tidak. Allah turun di sebagian keadaan kalau Allah kehendaki. Di sepertiga malam terakhir Allah berkehendak untuk turun, maka Allah turun. Sebelum itu Allah tidak turun. Paham ya? Ini sifat namanya sifat fi'liyah, terikat dengan kehendak. Tapi perlu dipahami bahwa sifat fi'liyah itu sebenarnya sifatnya asalnya itu sudah ada pada diri Allah. Misalnya sifat berbicara. Sifat berbicara ini sudah melekat terus pada diri Allah sebenarnya, ya kan? Cuman Allah kadang gunakan, kadang Allah tidak gunakan. Paham? Allah kan tidak pernah bisu, iya. Tidak pernah didahului oleh kebisuan, tidak pernah juga diselingi oleh kebisuan, tidak pernah. Allah itu bisa berbicara sejak azali. Sejak awal Allah bisa berbicara. Tidak pernah didahului kebisuan atau ketidakpintaran dalam berbicara seperti manusia. Manusia awalnya tidak bisa berbicara, kemudian bisa bicara. Allah tidak pernah begitu. Allah dari awal Allah berbicara, bisa berbicara. Cuman kadang Allah pakai sifat itu, Allah maksudnya gunakan, kadang Allah kehendaki untuk tidak menggunakannya. Ketika Allah berkehendak untuk menurunkan
menurunkan Taurat, maka Allah berfirman dengan memfirmankan Taurat. Ketika Allah berkehendak untuk menurunkan Zabur, Allah memfirmankan Zabur. Sebelumnya tidak, ya kan? Sebelum ada Nabi Daud, apakah Zabur sudah difirmankan? Belum, ya kan? Sebelum ada Nabi Musa, apakah Taurat sudah difirmankan? Belum. Kapan Allah firmankan? Ketika Allah utus Nabi Musa, baru Allah firmankan. Berarti sebelumnya tidak. Allah tidak berkehendak sebelumnya. Kemudian setelah diutus Nabi Musa, baru Allah kehendaki untuk memfirmankannya. Berarti kalam itu sifat yang terikat dengan kehendak. Sebelum ada Nabi Isa, Allah belum memfirmankan Injil. Setelah ada, baru Allah firmankan. Sebelum ada Nabi Muhammad, Allah belum firmankan Al-Quran. Setelah ada Nabi Muhammad, baru Allah mulai. Setelah Allah utus Nabi Muhammad, baru Allah firmankan Al-Quran. Paham ya? Jadi sifat kalam terikat dengan masyiah. Dia masuk di sifat fi'liyah. Kalau dzatiyah dia melekat terus, seperti sifat Allah berilmu terus, Allah maha agung terus. Keagungannya, kebesarannya itu melekat pada diri Allah, ketinggiannya melekat pada diri Allah. Nah, begitu pula sifat wajah itu melekat pada diri Allah, bahkan bagian dari zatnya. Nah, sifat wajah itu masuk di dzatiyah. Sekarang dzatiyah terbagi dua lagi. Pahami ini dengan baik. Ini bagannya, pahami dengan baik. Dzatiyah ada namanya dzatiyah al-khabariyah. Al-khabariyah. Dzatiyah khabariyah. Ada namanya dzatiyah al-ma'nawiyah. Tulis dengan contohnya. Dzatiyah khabariyah itu dia dzatiyah yang kalau untuk manusia itu bagaikan anggota badan. Untuk manusia, saya bilang, untuk manusia bagaikan anggota badan. Kalau Allah tidak dikatakan sebagai anggota badan, tidak. Cuman kalau untuk manusia itu bagaikan anggota badan. Seperti apa berarti? Sifat dzatiyah khabariyah, wajah, tangan, kaki, apalagi mata, itu semua namanya dzatiyah khabariyah. Melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia kalau untuk makhluk bagaikan anggota badan. Cuman untuk Allah tidak boleh untuk bilang itu anggota badan, tidak boleh. Karena tidak ada dalilnya. Tidak boleh kita katakan itu anggota badan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diri makhluk kita katakan itu anggota badannya makhluk. Tapi kalau berbicara tentang Allah tidak boleh kita katakan sebagai anggota badan. Cuman ini pendekatannya saya supaya antum paham apa itu sifat khobariyah. Oh, sifat khobariyah itu kalau ditinjau dari sisi makhluk dia bagaikan anggota badan. Baik. Kemudian sifat dzatiyah ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu dia dzatiyah melekat pada diri Allah tapi ma'nawi. Tahu ma'nawi ya? Tahu ma'nawi, sesuatu yang merupakan makna saja, seperti ilmu. Ilmu itu kan sesuatu yang merupakan makna. Tidak berwujud, ya kan? Tidak berwujud, dia ma'nawi. Apalagi sifat yang ma'nawi? Dzatiyah ma'nawiyah. Al-ilm, al-ulu, al-azamah, al-kibriya, itu semua sifat dzatiyah ma'nawiyah, dia bersifat ma'nawi. Nah, sudah paham itu? Ingat ya, ini kita bicara sifat-sifat Allah. Jangan pernah membayangkan sifat Allah sama dengan makhluk. Jangan pernah. Itu penyakit yang harus antum hindari dari awal. Ketika kita bicara tangan, kaki, mata dan seterusnya, jangan pernah bayangkan kaki antum sendiri yang kotor itu. Jangan pernah. Wajah Allah sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya, tangannya sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya dan seterusnya. Nah, jangan samakan dengan makhluk. Jangan pernah bayangkan saja. Jangan pernah, karena tidak akan sama makhluk dengan Al-Khaliq. Kemudian sifat salbiyah. Salbiyah ini sifat yang dinafikan ya.
sifat yang dinafikan dari Allah dan dinafikan dari Allah, apakah itu dalam Al-Quran penafiannya atau dalam sunnah, dalam hadis. Nah, sifat salbiyah ini, tujuan utamanya bukan sekedar menafikan, tapi tujuan utamanya adalah menetapkan kesempurnaan lawannya. Contoh yang dinafikan dalam Al-Quran apa? Kematian, ya kan? Kematian, tidur, ngantuk, itu dinafikan dari Allah. Dinafikan apa lagi? Kezaliman. Nah, contoh-contohnya apa? Az-zulm, kezaliman. Apalagi an-naum, la ta'khudhuhu sinatu wala an-naum, as-sina ngantuk. Taib. Perhatikan semua, ini sifat-sifat yang dinafikan dalam apa? Dalam Al-Quran. Nah, Allah tidak zalim, tidak tidur, tidak ngantuk. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Nah, ini tujuannya bukan sekedar dinafikan dari Allah, bukan sekedar dinafikan, tapi tujuannya adalah menetapkan kesempurnaan lawannya. Kalau Allah tidak zalim, berarti sempurna keadilannya. Paham? Allah tidak zalim berarti sempurna keadilannya. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk berarti sempurna apanya? Sempurna hidupnya dan koyumianya, sempurna hidupnya. Kenapa sempurna hidupnya? Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kita kan hidup kita lebih banyak tidurnya, ya. Hah? Umurnya misalnya 60 tahun. Tidurnya mungkin kalau dihitung 40 tahun. Iya. 12 jam tidur, mungkin yang banyak tidur siangnya ini bisa 15 jam tidurnya dia dalam 24 jam. Jadi kalau di total lebih banyak tidurnya daripada hidupnya. Kalau Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk, sempurna dia. Nah, sempurna hidupnya dan sempurna koyumianya. Koyumiyah maksudnya dia yang menegakkan makhluknya. Kenapa? Kalau kayak kita misalnya, atau pengawas misalnya, satpam, dia menjaga, tapi penjagaannya itu tidak sempurna. Kadang dia ngantuk. Iya. Dia jaga perumahan, kadang tidak sempurna penjagaannya, tetap lolos pencuri. Iya. Kalau Allah ketika menjaga makhluknya dan mengatur makhluknya, menegakkan makhluknya, ini dia kasih ini, kasih makan, kasih rezeki, dia sempurna. Kenapa? Tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur, dia lihat terus, diawasi terus hambanya. Berarti koyumianya sempurna. Hidupnya sempurna, koyumianya juga sempurna. Jadi ditetapkan kesempurnaan lawannya. Itu fungsi dari sifat salbiyah. Sebab sifat salbiyah itu, sifat penafian itu, dia tidak bisa dinamakan kesempurnaan kalau cuma sekedar menafikan. Justru kalau antum menafikan, semakin banyak penafian itu, semakin konotasinya semakin jelek. Lagi datang raja, presiden atau raja misalnya, datang moderatornya bilang, si raja fulan ini bukan pencuri, bukan pezina, bukan peminum khamar, bukan penjilat, bukan ini. Semakin banyak itu semakin tidak enak dia dengar. Iya kan? Iya atau tidak? Coba antum jadi moderator, kemudian mau datang raja misalnya. Antum sifati raja fulan itu bukan pezina, bukan pencuri, bukan peminum khamr, bukan ini. Semakin banyak antum sifati dengan sifat-sifat seperti itu, walaupun sifatnya penafian, tapi kan tidak enak didengar. Tidak enak didengar. Beda dengan kalau antum sebutkan sifat pujian. Sebutkan kebaikan-kebaikannya yang sifat penetapan. Itu semakin banyak semakin bagus. Jadi kalau salbiyah itu tujuannya bukan sekedar menafikan. Bukan sekedar menafikan, tapi
menetapkan kesempurnaan lawannya. Taib. Itu perlu dipahami. Nanti kita akan praktekkan. Ini sifat dzatiyah atau apa? Tsubutiyah atau salbiyah? Kemudian dzatiyah atau fi'liyah? Contoh. Tadi kita pelajari sifat wajah. Dia masuk di mana? Tsubutiyah atau fi'liyah? Tsubutiyah atau salbiyah? Tsubutiyah, karena Allah tetapkan, Rasulnya tetapkan. Sepakat para ulama, berarti tsubutiyah. Sepakat para ulama untuk menetapkannya, berarti tsubutiyah. Taib. Kemudian dia apa? Fi'liyah atau dzatiyah? Dzatiyah, karena sifat wajah melekat pada diri Allah, tidak berkaitan dengan kehendak. Nah, taib. Datang lagi nanti sifat kedua, tangan. Tangan masuk di mana? Tsubutiyah atau salbiyah? Tsubutiyah. Kemudian kalau dia tsubutiyah, dzatiyah atau khabariyah? Dzatiyah. Taib. Nanti akan datang kepada kita sebagaimana tadi kita baca sifat nuzul. Sifat turun. Dia di mana? Tsubutiyah atau salbiyah? Hah? Antum menafikan? Dinafikan sifat turun atau ditetapkan? Ditetapkan, berarti tsubutiyah bukan salbiyah. Salbiyah kan manfiyah dia. Bang, tsubutiyah. Terus kalau dia tsubutiyah, dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah karena terikat dengan kehendak. Kadang Allah kehendaki turun, kadang Allah tidak kehendaki. Jelas ya? Seperti itu nanti prakteknya. Antum bisa. Kalau antum sudah paham definisi semua ini, pembagian dan definisinya, maka antum bisa tebak ini tsubutiyah, ini salbiyah, ini apa? Fi'liyah, dzatiyah. Kemudian ini dzatiyah khabariyah atau dzatiyah ma'nawiyah. Kalau wajah dzatiyah khabariyah. Nah, kalau ilmu dzatiyah ma'nawiyah. Baik. Ini sifat tangan sebenarnya mau dibahas, cuman agak panjang. Ada hal-hal yang akan kita ingatkan, beberapa hal. Nah, ada yang perlu diingatkan. Kalau terputus kayaknya kurang bagus, nanti kita bahas saja pertemuan berikutnya insyaallah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kalau antum sudah hafal ini, ini dan permulaan yang kita sebutkan tadi, intinya semua sifat itu kita katakan apa? Kalau ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah apa? Kita katakan apa? Pertama antum bilang hakiki. Semua sifat antum bilang kalau ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, antum bilang apa? Hakiki bukan majaz. Hakiki bukan majaz. Kemudian apa? Tidak boleh di tahrif, itu ta'wil, tidak boleh tahrif, ta'til, tidak boleh pula takif dan tamthil. Tidak boleh. Nah, itu kaidah utamanya. Tetapkan sebagaimana datangnya, antum imani, benarkan sebagaimana datangnya, dan antum katakan itu hakiki bukan majaz, dan antum katakan tidak boleh tahrif, ta'til, tidak boleh pula takif dan tamthil. Untuk semua apa? Semua sifat seperti itu. Semua sifat seperti itu. Dan ingat juga kaidah pertama yang kita sebutkan dari awal pelajaran ini, bahwa ketika mendengar sifat Allah, sifat apapun itu, sifat apapun, jangan pernah bayangkan sifat makhluk. Jangan pernah bayangkan seperti sifat makhluk. Itu penyakit, sumber penyakit dari ahlul bidah yang menyimpang dalam pembahasan ini. Sumber penyakitnya karena dia bayangkan sama, akhirnya terbagi dua. Dia bayangkan sama, kemudian diam. Ini mumatsilah, dia samakan. Ada bayangkan di kepalanya sama, kemudian dia ingin sucikan Allah. Akhirnya dia sucikan Allah dengan cara apa? Memalingkan maknanya supaya tidak sama dengan makhluk. Ini muawwilah, muattilah.
Terbagi dua ketika sama penyakitnya, sama-sama membayangkan sifat Allah sama dengan sifat seperti sifat makhluk. Setelah itu terbagi dua metodenya. Ada yang menetapkan sama sifat Allah dengan makhluk. Jatuh dalam mumathilah. Mumathilah menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua dia pura-pura jadi pahlawan. Kalau tangan sama dengan kita. Kalau begitu kita sucikan Allah. Tidak mungkin sama dengan kita Allah. Kita palingkan sifat tangan menjadi kemampuan. Padahal penyakitnya dari awal di kepalanya itu penyakit. Ketika dia dengar sifat Allah, tangan Allah, dia langsung bayangkan tangan dirinya. Itu penyakit utamanya itu. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai antum dengar Allah punya kaki. Antum jangan sampai ada penolakan dalam diri antum. Itu penolakan itu kalau ada terbetik penolakan itu gara-gara apa? Terbayang sifat antum. Terbayang sifat makhluk. Jangan pernah bayangkan sifat makhluk. Kalau antum bayangkan Allah punya kaki, kemudian antum bayangkan kaki antum, itu sudah berbahaya itu. Pasti ada apa? Gejolak dalam hati. Dan itu adalah awal dari penyimpangan. Jadi jangan pernah bayangkan itu. Ketika antum dengar Allah punya dalam Al-Quran wa yukshafu an saq, dan disingkaplah betis Allah. Jangan pernah bayangkan betis antum. Allah punya mata. Tajri bi ayunina. Allah punya mata. Jangan pernah bayangkan mata antum. Jelas ya? Jangan pernah bayangkan. Sekali lagi jangan pernah bayangkan sifat Allah sama dengan makhluk. Antum yakini saja, seperti yang pernah sering kita jelaskan, makhluk dan makhluk, matanya gajah dengan matanya belalang itu jauh beda. Hakikat mata belalang dan mata gajah, atau mata gajah dengan kepiting, mata udang, itu jauh sekali bedanya. Mata apa lagi misalnya? Banyak sekali yang berbeda-beda. Jauh, tidak pernah kalau kita sebut mata-mata, asal maknanya sama. Tapi kalau sudah disebut pemiliknya, langsung beda jauh. Jelas ya? Antum bilang kaki. Kakinya arham, kakinya ayam. Itu langsung jauh beda itu. Atau kakinya arham, kakinya bebek. Langsung jauh beda atau langsung jauh beda, kakinya bebek ada selaputnya di tengah. Itu makhluk dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk, hakikat kakinya sudah jauh beda. Padahal sama-sama kaki. Apalagi Allah dengan makhluknya pasti jauh dan sangat jauh. Sangat jauh berbeda. Taib. Allah sempurna, sementara makhluk penuh dengan kekurangan. Taib. Sudah dulu, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.